14 tahun berkarir di dunia panjat tebing, Hinayah telah meraih segudang prestasi, baik di daerah, nasional hingga internasional. Pertama kali ia mengikuti kejuaraan nasional panjat tebing tahun 2007 di Jakarta dan langsung menyabet perunggu. Dalam perjalanan karirnya sebelum menggapai emas di Asian Games 2018, ia berhasil mendapatkan emas pada pekan olahraga nomor speed bergu tahun 2010. Emas pada pekan olahraga wilayah se-Sumatera di Bangka tahun 2015. Peringkat 5 PON Jawa Barat tahun 2015. Perunggu pada Asian Championship Teheran, Iran, hingga berlaga di International Federation of Sport Climbing World Cup di China hingga Rusia dan masuk dalam peringkat 4 besar di Moskow. And the winner is Anaya Muhammad representing Indonesia. Hinayah yang telah melawan rasa takutnya pada ketinggian pun kembali merasa gamang karena gagal menjadi yang pertama menyentuh batu tertinggi di lintasan. Meski berat, ia pun perlahan berbenah memperbaiki kekurangannya dengan berbagai latihan. Di tengah keterpurukannya, Hinayah dikejutkan dengan rezeki tak terduga. Ia diundang untuk mengikuti pelatihan nasional sebagai sparring partner karena catatan waktunya yang selisih sedikit dengan juara pertama. Secerca harapan muncul buah hasil bersikap lapang dada dalam menerima kekalahan. Namun, ia dibawa kembali ke realita bahwa tak ada biaya untuk berangkat. Potensi Hinayah yang kuat sebagai atlet panjat tebing menjadikan Rusman, pelatih Hinayah sedari kecil, rela mengeruk kantong pribadi untuk memberangkatkannya. Setelah menempuh pelatnas dalam beberapa bulan, prestasi Hinayah meroket naik hingga terpilih dari sparring partner menjadi atlet utama untuk mewakili Indonesia pada Asian Games 2018 di Jakarta, Palembang. Tiap-tiap pertandingan Hinayah tak luput dari dukungan orang tua. Pada Asian Games 2018, ayah Hinayah, Herman, harus mengendarai sepeda motor selama 3 jam demi menyaksikan pertandingannya. Kegigihan dan ketekunan Hinayah menghantarkannya menjadi juara dalam perhelatan besar yang membawa nama Indonesia di mata dunia. Biarlah Yung, biarlah capek, asal nggak senang Yung. Indonesia ika Yung. Muhammad Hinayah, Rini Supriyanto, Abuzar Yulianto dari Indonesia. Setelah Asian Games itu, ya Inayah itu kan setelah Asian Games, memang Inayah sering tinggal di rumah aku, tidur di rumah aku lah, karena kita tidak tahu kan saat itu belum ada tempat yang ini, Inayah tidur di rumah. Jadi saat cerita-cerita di rumah, Inayah itu sempat ngomong, "Kak, banyak utang aku sama kakak," katanya kan. Aku tidak tahu cak mana balesnya. Ya aku jawab sama dia, "In, kau tahu tidak saat kau dapat emas saja, begitu kau dapat emas, semua utang kau lunas." Kesuksesannya menaklukkan puncak tertinggi panjat tebing membuatnya menerima apresiasi berlimpah.
Hinayah menerima bonus ratusan juta dari pemerintah yang ia persembahkan untuk orang tua. Jadi saya mulai termotivasi, oh saya dari keluarga yang tidak mampu kan, saya juga harus bisa memberikan yang terbaik juga buat keluarga saya. Nah, dari sanalah saya termotivasi ingin menaikkan derajat kedua orang tua saya. Dulu saya kan tidak punya apa-apa. Orang tua saya susah. Kerjaan bapak saya serabutan, kami tidak punya apa-apa maupun untuk uang jajan saja saya tidak punya kan. Nah, dari sana saya mulai termotivasi ingin bisa menjadi atlet yang berprestasi seperti atlet-atlet yang lainnya kan. Nah, dari sana mulai sungguh-sungguh saya mulai berlatih, walaupun di jalan banyak rintangan yang saya hadapi kan. Mulai dari saya tidak punya teman latihan, jadi saya tetap termotivasi sendiri. Walaupun saya tidak punya teman latihan, saya masih latihan sendiri. Walaupun cukup ada satu teman untuk bantu saya untuk menarik tali kan, itu sudah cukup untuk saya latihan. Nah, dalam perjalanan itu juga tidak sedikit rintangan yang saya hadapi kan, mulai dari teman yang tidak punya teman, saya ditinggal sendiri, mulai orang-orang pada saat itu juga ada, mulai olahraga main tebing sudah mulai surut, nggak ada yang latihan, jadi saya bertahan sendiri, latihan sendiri, mulai mencari teman. Nah, dari sana juga saya mulai termotivasi. Memang tidak mudah untuk jadi seorang juara kan. Jadi walaupun banyak rintangan saya tidak menyerah, saya yakin suatu saat saya bisa menjadi atlet-atlet yang berprestasi seperti atlet-atlet lainnya yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya, bisa membanggakan keluarganya. Herman tak menyangka seutas nama yang diberikan pada anak sulungnya menjadi nyata. Hinayah, berkat rahmat Allah, panji-panji dari nama ini menerangi langkah Hinayah menjadi atlet panjat tebing berprestasi di Indonesia, bahkan di tingkat internasional. Bak mimpi di siang bolong, Herman dan keluarga kini mempunyai rumah yang layak untuk anak-anaknya. Sebuah bangunan berdiri tegak yang pantas disebut rumah kami. Bukan hanya gubuk kecil di tengah kebun milik orang dengan ukuran 4x8 meter yang selama 17 tahun ia tinggali. Rumah yang tinggali orang tuanya sekarang merupakan hadiah terindah bagi Herman dan Harnizah yang dipersembahkan anaknya Hinayah. Menurut orang tuanya, Hinayah sempat mengenyam sekolah menengah atas di Palembang. Namun dalam perjalanannya Hinayah terkendala dengan biaya sekolah yang akhirnya Hinayah memutuskan pulang ke daerahnya di Sekayu untuk melanjutkan sekolah menengah atas atau SMA.
Diam di kebun kami kemarin. Di kebun luas lah, kalau seluas sana inilah. Nunggu di pondok itu. Seperti yang dia omongku tadi, lalu hari hujan aja hujan angin, tak baca tidur, berdoa kaki roboh dan tidur. Masuklah goyangnya kan. Alhamdulillah ini inayah udah ngangkat derajat hidup kami. Keadaan seperti Kak. Kami kasih saran lagi, nak kuliah. Kan tidak tahu, dengar-dengar orang kuliah banyak yang terjual di rumah, banyak yang terjual di tanah kan. Anak-anak wisuda. Jadi aku kasih saran lagi kalau nak kuliah juga. Kami tidak sanggup, kaki kami tidak gatik biaya, kamu sakit hati juga kecewa kaki kan. Udah lama aja tak kade jadinya. Pasti ada rezeki, asal ada kemauan kata dia kan. Masih nekat dia nak kuliah tu lah. Dia kuliah, alhamdulillah sampai kuliah. Tak kasih halangan dia itu pejaknya. Karir dia itu naik terus. Malah di Poltek. Wakil dari Poltek kan dapat medali, iyalah dapat. Ini gratis semester berapa? Tiga kali semester apa kemarin dapat gratis. Pokoknya alhamdulillah selama dia kuliah berjalan dengan lancar, rezekinya ada terus katakan berkat dia yakin kan. Tak terganggu lah kami. Dari kecil dia tuh memang ini mandiri. Nah, memang mandiri baik dari kecilnya dia lah sudah mandiri. Itulah sosok Hinayah yang kami kenal, dia orangnya tak pernah mantak orang tua, termasuk di anak penurut lah. Dari kecil dia memang anak penurut sampai sekarang, walaupun dia lah sudah punya istri, dia masih istilah itu tak kurang kan perhatinya dengan kami sampai sekarang masih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk kedepannya seterusnya tak berubah. Itulah. Itu terkabul lah. Saat kelas 4 sekolah dasar masih membekas di benaknya. Para atlet memanjat tebing sangat cepat, merupakan titik awal Hinayah kecil jatuh cinta pada panjat tebing. Iin, panggilan karibnya, saat ini telah memiliki istri dan anak. Dibesarkan dalam dunia panjat tebing ternyata membawanya menemukan tambatan hati yang juga seorang atlet panjat tebing. Siti Rahmah juga merupakan atlet berprestasi di kancah nasional. Kak Inayah juga sosok yang bertanggung jawab. Maksudnya tuh dia juga ikut membantu adik-adiknya juga. Sosok orang yang motivasi lah untuk saya sendiri kan. Banyak sih perjuangan Kak Inayah yang dilaluinya, nggak mudah juga. Setelah berumah tangga nih kami tahun 2020 itu langsung nikah sih sebenarnya, nggak ada apa-apa pacaran, cuman udah kenal lama, cuman Kak Inayah memutuskan untuk nikah kan. Terus yang saya lihat setelah kami menikah juga, dia juga sosok orang yang baik gitu kan. Latihannya mandiri gitu Mbak, terprogram latihannya Mbak. Jadi dia memiliki programnya sendiri, walaupun nggak ada training center, dia tetap latihannya tetap sesuai seperti ada perlombaan nasional gitu Mbak. Jadi dia terus gigih, seperti pertandingan yang baru-baru ini kan di Jakarta, pertandingan nasional dia dan keyakinan sebenarnya nggak ada dana tuh Mbak, cuman adalah yang bantu-bantu sedikit untuk pengurus dia, tapi tetap yakin dia bakalan dapat medali emas. Dan alhamdulillah dengan keyakinan dia itu dia berhasil. Tiada kata malas dalam kamus Hinayah. Ia dikenal dengan sosok rajin dan tekun dalam menjalani latihan. Iin untuk nama panggilan Hinayah telah memiliki mental juara yang ditunjukkannya dengan keseriusannya dalam menjalani latihan. Lambat laun, cahaya panjat tebing di lingkungannya redup. Teman-teman Hinayah satu persatu membolos latihan. Kemudian tinggallah ia seorang diri. Hinayah memutuskan untuk terus melangkah ke depan. Dengan keterbatasan biaya pun menjadi tantangan sendiri baginya
untuk mengikuti kompetisi. Meski telah mencurahkan tenaga luar biasa, kegagalan demi kegagalan hampir selalu menghampirinya. Titik terendahnya ketika ia tidak berhasil menyumbangkan medali bagi Sumatera Selatan pada PON tahun 2016. Padahal Iin telah melakukan persiapan matang dan maksimal untuk memberikan yang terbaik. Sekarang motivasi saya setelah Asian Games, karena faktor ya umur juga, mungkin karena saya sudah terlalu ini, jadi saya tidak lagi masuk pelatnas, dan sekarang saya hanya fokus untuk cita-cita saya yang yaitu untuk meraih medali PON di 2024, karena itu cita-cita saya dari kecil. Saya belum berhasil meraih medali di PON, bahkan podium pun saya belum pernah di PON, karena untuk saingan sendiri di PON itu saingannya berat, karena rata-rata atlet Indonesia itu atlet dunia semua, bahkan pemegang rekor dari dunia pun dari Indonesia kan. Dari sanalah saya termotivasi, karena kalau saya bisa bersaing di nasional, bisa berprestasi di nasional, saya juga bisa berprestasi di internasional, karena rata-rata atlet Indonesia sudah mendunia. Dan bahkan saya sendiri alhamdulillah sudah merasakan ikut kejuaraan dunia, namun saya belum berhasil karena memang persaingan untuk dunia kan berat tapi saya berharap saya bisa memberikan yang terbaik lagi untuk Indonesia untuk kedepannya. Kini Hinaya telah berusia 27 tahun. Ia telah memiliki tanggung jawab baru sebagai kepala keluarga untuk anak dan istri. Meski telah hidup berkecukupan sebagai seorang PNS Kementerian Pemuda dan Olahraga, Hinaya justru tetap haus akan prestasi. Meski atlet panjat tebing tak memandang usia, Hinaya sudah bukan lagi pemuda, sehingga tidak tergabung kembali dalam pelatihan nasional. Ia menciptakan target latihannya sendiri secara mandiri. Setelah menggaungkan lagu Indonesia Raya pada Asian Games 2018, kini Hinaya memiliki target baru. Ia bercita-cita untuk menaiki podium tertinggi pada PON 2024 mendatang mewakili Provinsi Sumatera Selatan. Cita-cita yang telah digantungkannya sedari kecil, namun belum berhasil ia raih hingga saat ini. Kekuatan fisik dan mentalnya selalu diasah Hinaya dengan latihan, dan latihan. Ia tahu perjuangan itu pahit, namun akan berbuah manis. Ya Hinaya kalau dari sosoknya memang orangnya yang penuh tekad. Selainnya memang dari didikan keluarga ya, memang agamanya bagus. Hinaya itu kalau latihan sama aku, PON, kemarin persiapan PON, aku tahu kalau 5 menit atau 10 menit dia hilang, berarti sebentar lagi azan. Hinaya kalau sholat mesti ke masjid. Hinaya juga selama di pelatnas, itu sering jadi imam, sesama kawan-kawan mereka itu sering jadi imam. Makanya aku bilang, ya Hinaya memang layak lah, memang apa yang sosok Hinaya itu memang layak dia untuk jadi seperti sekarang ini. Ya itulah Hinaya. Anak singkong menjadi anak gedongan gitu lah. Dari Hinaya kita belajar bahwa keajaiban tak akan datang tanpa kerja keras di baliknya. Dari Hinaya kita belajar bahwa keterbatasan bukan suatu alasan untuk menyerah dengan keadaan.
Untuk generasi muda, olahraga panjat tebing adalah olahraga yang penuh tantangan. Jadi anak-anak, mulai dari anak-anak kecil itu sudah bisa mengikuti olahraga panjat tebing, didampingi oleh para pelatih dan juga orang tua. Mulai dari anak muda sampai orang tua juga, dewasa juga sudah bisa mengikuti olahraga panjat tebing, karena olahraga panjat tebing ini sejatinya tidak terlalu berbahaya, tidak ekstrim seperti yang terlihat. Karena kan kebanyakan kita merasa olahraga panjat tebing ini olahraga yang ekstrim. Sebenarnya olahraga panjat tebing ini olahraga yang paling aman, karena rentan cederanya itu tidak seperti olahraga yang bela diri atau yang lain kan. Untuk generasi muda, kalian bisa berprestasi dengan ketekunan, kedisiplinan, kesungguh-sungguhan, dan motivasi yang tinggi dalam berlatih. Kalian semua pasti bisa menjadi atlet yang berprestasi. Hinayah pun berhasil menjadi panutan bagi banyak orang, termasuk adik-adiknya yang saat ini juga terjun dalam dunia panjat tebing. Ia selalu berpesan tak perlu takut untuk bermimpi besar, karena di mana ada kemauan, di situ Allah tunjukkan jalan. Tadi mainnya sudah mulai bagus, cuman tadi pas di tengah jangan terlalu banyak mikir, harus fokus lagi. Baca jalurnya pas dari awal itu harus benar-benar harus baca, harus sudah tahu gerakannya, yang mana mau diambil, yang mana mau dipijak, sudah harus tahu semua ya.